Netizen nih emosi ya, karena tanda kutip duganya joget-joget ngondeknya dia. Waduh. Peran dapur program MBG ini. Pertanyaannya kok bisa? Ordal apa gimana nih? Iya. Ya M kali 12, 12 M, buset. Ini ralat ya, dia bukan punya 6, dia punya 8 gitu. Berarti itu bukan uang cuma-cuma, tapi saya mengeluarkan uang 3,5 M itu untuk SPPG ikut program Bapak Prabowo. Jadi Lincah ya, gemulai ya. Wah, dia juga jogetnya. Waduh, 6 juta joget-joget dapat cuan 6 juta sehari, itu setahun udah miliaran dari MBG, guys. Kok bisa? Waduh. Jadi kalian tahu kasus yang viral banget ya. Ini ada mitra ya dari MBG ya gitu. Katanya cuannya 6 juta sehari, guys. Ini yang bikin netizen kaget karena dia tanda kutip duga aja pamer kekayaan dari program mulia Pak Prabowo. Waduh, gak cuman itu, dia bikin netizen nih emosi ya karena tanda kutip duganya joget-joget ngondeknya dia. Waduh, ngelantur ya dek gitu. Ngondeknya ngelantur ya dek. Wow. Dan kabarnya kalau kalian tahu ya, ini ada seorang mitra itu yang bernama Hendrik. Ini lagi viral banget. Dia katanya melaporkan orang yang ngupload. Nah, joget-jogetannya dia terkait dia kasih tahu bahwa dia itu dapat cuan 6 juta sehari, guys, dari makan bergizinya Pak Prabowo gitu loh. Cuannya berapa, guys? Wah, ini gara-gara di salah satu videonya dia joget-joget mengatakan bahwa dia dapat duit 6 juta satu hari dari program ini. Cuman itu dia punya kurang lebih 7 atau 8 dapur program MBG ini. Pertanyaannya kok bisa? Ordal apa gimana nih? Orang dalam ya? Itu pertanyaan kita ya gitu. Ini memang aktif ya, dia adalah pengusaha muda di Bandung Barat gitu. Memang sering kalau lihat di sosial medianya dia pamer gaya hidup yang fancy itu, mewah-mewah gitu. Agak kontras dengan harusnya pengusaha yang berkolaborasi dengan pemerintah ya, kan biasanya low profile gitu. Ya kayak kontras gitu ya. Mungkin dia tipe orang yang haus validasi gitu. Jadi kalau lihat sifat aslinya memang suka pamer. Mungkin bukan pamer ya, mencerminkan kesuksesan. Kasus kemarin 6 juta itu viral dan dia bilang hilaf, guys. Kalau kalian lihat tahu ini videonya. Oh, joget ya, iya. Waduh, jogetannya gemulai ya. Gemulai maksudnya gendut muka lucu gitu. Iya kan? Jadi dia tuh sudah punya 8. Salah satu komennya dia bilang dia punya dapur berapa, bos? Gitu. Dia bilang kalau lagi proses 8. Dia targetnya punya 20 dapur MBG gitu untuk anak-anak. Nah, banyak yang mengira apakah dia dapat cuan kan 6 juta nih gitu. Apakah itu dipotong dari gizi-gizinya anak-anak yang harusnya mendapatkan gizi-gizi maksimum gratis gitu ya dari program pemerintah ini. Bahkan dia juga pamer salah satunya mobil barunya ada juga tulisan MBG di mobilnya. Berarti memang duit mobil dari MBG kah gitu. Bagaimana ya, ini yang bikin netizen salfok ya gitu. Kok ada mitra tajir ini dapat secuan ini ya. Bikin kaget adalah kemarin dimasak-masak di dapurnya dia, itu dia bikin konten joget. Yang ini yang bikin viral, salah satu juga yang bikin viral ya, bahwa dia tuh joget-joget tanpa menggunakan APD yang bersih, nggak pakai sarung tangan gitu. Sementara anak buahnya di belakang itu ya kerja ya, pakai APD lengkap gitu untuk ngurus-ngurusin MBG yang bakal disalurin. Kan netizen banyak bingung ya, kok bisa orang seperti ini mendapatkan proyek bernilai miliaran dari negara gitu. Siapa ordalnya itu? Dan gak cuman itu, netizen juga kesel dengan gaya jogetnya dia. Yang pertama itu emang ngeselin ya. Yang kedua adalah gaya diduga ngondeknya dia yang ngelantur gitu. Ngelantur deknya gitu. Banyak banget di komen-komen yang bilang dia ini adalah botia gitu. Borongan titipan. Maksudnya mungkin itu ya, buat itu borongan titipan ya gitu. Di jogetnya yang dia luas dan juga netizen tuh bingung ya, apakah duit pajak kita yang digunakan untuk MBG ini kan pasti duit pajak kita juga ya. Jadi dia mendapatkan kehidupan mewah dari duit-duit yang kita sumbangkan pajak negara untuk program MBG ini, guys. Let's go ya, MBG itu adalah satu program yang mulia, yang bagus ya dari pemerintahan Pak Prabowo ini. Tapi dengan adanya oknum seperti ini, seakan-akan mencoreng program mulia tersebut ya, dengan dia pamer harta, pamer kemewahan gitu.
Karena kalau kita lihat di sini dia bilang, alhamdulillah Kak, saya dapat 6 juta per hari. Kita sehat selalu ya. Waduh, ini yang bikin di mana 19 juta lapangan kerja hanyalah uap. Nggak kelihatan maksudnya kayak uap ya. Kalau 6 juta per hari kan ada yang bilang per harinya 6 juta berarti 180 juta per bulan ya. Uangnya dari hasil pajak rakyat ya. Wah, dia bingung gitu. Bilang serius nih katanya punya 6 dapur berarti 6 juta kali 6 36 juta. Waduh, 36 juta kali 30 berapa nih? 1 M kali 12 M, buset. Ini ralat ya, dia bukan punya 6, dia punya 8 gitu. Berarti kan kalau dia punya 8 kali 6 itu udah 48 juta satu hari. 48 juta satu hari, guys. 48 juta berarti sebulannya itu 1 M lebih berarti ya, buset. Ada yang bilang juga itu diambil dari pemotongan harga per porsi dari jatah makanan yang dibagi. Jujur aja sih, waduh. Di luar markup, beli pakai harga grosir, laporan pakai harga eceran tertinggi. Cuannya berluber-luber itu. Beda lagi, 6 juta per hari itu pure insentif katanya. Waduh. Ya, emang ngadi-ngadi anggaran ini. Oh, 6 juta itu insentif, guys. Menjelaskan ya, kabarnya 6 juta itu memang insentif dari pemerintah. Coba kita lihat ya. Uang 6 juta itu bukan uang cuma-cuma, tapi saya mengeluarkan uang 3,5 M itu untuk SPPG ikut program Bapak Prabowo. Jadi intensif 6 juta per hari itu bukan kami ambil dari jatah anak-anak. Itu diambil dari intensif yang sudah Bapak Presiden berikan kepada kami. Uang 6 juta itu hanya untuk pengganti gitu ya selama program ini berjalan. Dan uang 6 juta itu bukan uang cuma-cuma, tapi saya mengeluarkan uang 3,5 M itu untuk SPPG ikut program Bapak Prabowo. Waduh, itu udah guys. Jadi 6 juta itu bukan profitnya dia ya. Jadi insentif gitu, tapi dia bilang intensif. Emang kadang-kadang suka belok sih gitu. Omongannya yang belok ya gitu. Insentif 6 juta, berarti 1 M itu kurang lebih sebulan 1 M itu di luar profit dia dong. Nah, pertanyaan kita ya. Berarti 6 juta itu dia dapat insentif karena dia udah bangun pabrik ya, mungkin kayak dapur lah, bangun dapur. Kurang lebih mungkin dia bilang 1000 meter kayaknya ada. Habis itu dia juga mengeluarkan uang 3,5 M. Berarti kalau insentifnya aja 6 juta per hari, satu dapur ya misalnya ya, kan 1 bulan 1 M ya. 12 bulan dari yang dihitung 6 dapur tadi 12 M. Berarti udah balik modal 3 bulan doang tuh. Berarti pantas tajir ya. Wow. Menurut kalian nih wajar nggak sih guys gitu? Dia kenal siapa di dalam ini? Ordal siapa yang dia kenal ya di badan gizi ini ya? Nanti pertanyaan kita ya gitu. Apakah memang dia sebagai vendor kualitasnya sangat-sangat mumpuni? Kita nggak tahu juga. Karena mungkin kalau dicari vendor yang lain, tidak ada kualitas dan makanan sebagus dia. Kita kalau husnuzon ya, itu bisa jadi gitu. Kalau standar dapur lain, mungkin standar dapurnya jelek atau kurang bersih. Mungkin dia satu-satunya yang sudah disurvei, mempunyai standar dapur yang memang mantap, sesuai dengan gizi nasional. Itu kita juga husnuzonnya kayak gitu. Bisa jadi kan? Nah, nggak tahu juga nih. Tapi yang bikin salfok adalah ketika gayanya dia yang bikin netizen marah juga. Salah satunya adalah sering disebut boti ya gitu, borongan. Borongan timbangan mungkin. Karena ini adalah salah satunya guys. Ini guys, tarian Mitra MBG gitu, salfok dengan Ivan Gunawan. Jogetnya gandengan tangan. Wow, gandengan tangan jogetnya sangat lincah ya, gemulai ya. Wah, ini juga jogetnya. Waduh, 6 juta per hari Kak, sehat selalu. Memang mungkin kenalan dia nggak kaleng-kaleng ya gitu. Jogetnya memang sangat-sangat ngonde ya gitu, ngelantur deh. Ngelantur dia, masa joget di dapur? Joget kan harusnya di rumah aja sih. Jangan di dapur buat mas saya gitu. Ngelantur jadinya, ngelantur deh gitu. Dan dia ada gandengan sama Ivan Gunawan yang mungkin sahabat karib ya, kita nggak boleh suzon juga ya gitu. Tapi kalian pasti tahu sendiri lah. Dan kabarnya dia juga melaporkan malah orang-orang yang ngupload videonya ini gitu. Dia nggak terima. Dia ngelaporin ke polisi bahwa soal UU ITE yang videonya ini disebar tanpa izin katanya gitu. Tapi menurut gue aneh ya. Yang joget elu, yang publikasiin elu, pas kena kritik malah bawa-bawa pasal UU ITE gitu. Kan agak wow gitu loh.
Karena kenapa sih netizen ini marah dengan gemulainya dia? Mungkin ini dugaan aja ya. Salah satunya kan gaya ngonde itu kan personal ya. Tapi gaya ngonde ini kan menurut kita sangat kontras dengan program mulia ya. Program mulia dari Pak Prabowo gitu. Masalah ngonde atau boti-botian itu kan preferensi diri sendiri lah gitu. Borongan-borongan timbangan atau ngelantur-ngelantur deh itu kan preferensi diri sendiri. Tapi kan di sini ada MBG ya, ada program pemerintah yang harus dijaga etika dan harkat martabatnya gitu. Niat mulianya Pak Prabowo untuk membantu, sedangkan mitranya pamer kelenturan jogetannya dan juga hartanya gitu yang kita duga dari salah satu program MBG ini, itu let's go rasa nggak cocok gitu lah. Emang cocoknya kamu mungkin main nama Ivan Gunawan aja lah. Nggak cocok, kalian kan emang bersahabat ya gitu maksudnya. Mungkin Ivan Gunawan sama Pak Prabowo sama-sama gemoy ya, tapi kan beda, visi misinya beda lah gitu. Ini kabarnya sekarang ada dapurnya yang ditutup guys gitu, ada kontrak yang diputus, mungkin 1 atau 2 dapur kalau nggak salah yang diputus, dan dia ya mengatakan bahwa gara-gara kita dapurnya diputus, 150 orang karyawan itu nggak kerja lagi. Diberhentikan oleh ibu, dan saya memohon maaf kepada netizen yang terus menghujat saya walau saya sudah klarifikasi. Diberhentikan oleh ibu, dan selaku badan gizi nasional, mungkin netizen gitu ya merasa puas, merasa kayak gimana, tidak apa-apa gitu ya. Yang penting saya sudah meminta maaf udah berapa kali kepada netizen gitu ya. Tidak ada sedikit pun saya untuk melecehkan rakyat Indonesia. Saya termasuk mungkin mitra yang sering pansos gitu ya. Silakan Anda menyebut saya boti. Saya tidak tahu ya boti itu apa gitu ya. Tapi perlu Anda ketahui, dengan hujatan Anda, dengan cacian makian Anda, SPBG kami akhirnya ditutup sama Ibu Nani. Saya merasa kaget gitu ya, kok permasalahan ini menjadi besar gitu ya, menjadi hura-hara. Emang sih ini kesalahan saya gitu ya. Saya tidak mematuhi protokol, saya ngedance itu di ruangan tempat saya yang benar-benar saya tidak menyangka akan spiral ini gitu ya. Ada sekitar 150 relawan yang tidak akan bekerja, yang tidak akan sekarang produksi untuk tanggal 31 gitu ya. Nah itu dia guys, jadi dia bilang, saya nggak tahu itu boti itu apa ya gitu. Borong timbangan, gue bilang. Karena kan kamu butuh timbangan banyak kan gitu untuk di dapur-dapur gitu kan, menimbang-nimbang gizi-gizi kan gitu. Maksudnya boti itu borong-borong timbangan nih gitu. Saya di pasar jadi nggak ada timbangan. Macam seperti itu ya gitu. Saya nggak tahu gitu boti-boti apa ya. Gitu. Sekarang ada 150 orang ya nggak produksi gitu. Gara-gara kalian mungkin. Ya gara-gara kasus ini viral lah. Nah masalahnya kan ya kamu juga itulah, maksudnya dengan joget dan dengan joget terus 6 juta satu hari dari satu dapur itu kan miliaran, itu kan kita juga penasaran itu dari mana dapatnya deal-dealan ini gitu. Kalau Lesko sih husnuzonnya mungkin cuman dia yang dapurnya itu memenuhi standar kebersihan dan kemampuan dari MBG ini. Kalau Lesko husnuzonnya. Tapi joget-joget kamu ngeselin. Itu aja sih gitu. Dan kalau kamu nggak joget mungkin dia ngeselin ya. Gitu kan gitu. Jangankan kamu, kalau Pak Prabowo joget kayak kamu juga itu ngeselin juga. Mungkin Pak Prabowo kena hujat juga gitu. Itu ya, mungkin itu ada bakat yang terpendam yang memang harus dipendam gitu. Jangan semua bakat kita keluarkan gitu. Mungkin ada orang yang kesel aja gitu. Kita mau tahu permasalahan dapur loh Pak gitu. Kita pengen lihat dapur Bapak. Kita pengen lihat gimana sih quality control di dapur Bapak atau Ibu. Siapa tahu dia punya partner lagi satu kan, nggak tahu juga gitu. Tapi kok kita dikasih lihat jogetannya? Saya mau lihat makanan bergizinya loh, bukan jogetannya gitu. Waduh, apa saking bergizinya bisa bikin Bapak segemoy ini joget? Nah, ya tahu juga ya. Saking bergizinya Pak Prabowo jago gemoy joget karena mungkin makan makanan bergizi dari Pak Hendrik, nggak tahu juga kita ya. Karena saking bergizinya walaupun gemoy tapi gizinya bikin semangat dan bisa bikin joget gitu daripada lemes-lemes gitu. Kayak Wapresnya kurus-kurus lemes gitu. Mungkin presiden kita gemoy-gemoy joget ya, bisa juga kan gitu, nggak tahu juga. Nah, karena ada yang nanya tujuan dia joget begitu apa? Tujuannya bikin orang emosi. Lucu juga ya itu. Dan juga agak-agak gimana karakter nih orang ya. 11-12 cabut dulu sayang.
aku mau kentut, waduh, cabut dulu ke toilet gitu. Karena mungkin dari kantor kan, saya cabut dulu ke toilet, gitu, saya mau kentut gitu, bisa jadi kan. Gimana menurut kalian tentang kasus kali ini guys? Ini lagi viral banget kasusnya dan ya banyak di pertanyaan apakah dia kena ordal ataukah dia punya titipan dari seseorang untuk membuka dapur-dapur sebanyak itu yang dimiliki. Nah kalau diskusi husnuzonnya ya gitu, ya mungkin kesihan di dia atau standarisasi MBG cuman dari Pak Hendrik aja yang memenuhi kualifikasi gitu, yang lainnya enggak gitu. Tapi jogetannya Pak Hendrik tidak memenuhi kualifikasi di TikTok. Stop joget Pak Hendrik. Ya, kita ketemu lagi di video berikutnya guys, bye.